Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok kami akan menjelaskan tentang perkembangan bayi dari fase awal hingga fase pertumbuhan. Langsung saja kita buka presentasi hari ini, diawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan awal yang akan dijelaskan oleh Alia Hartati. Alia. Al. Apa screen-nya udah ke itu belum? Udah? Udah. Iya. Yang pertama kan bukan Alia. Yang pertama siapa? Yang pertama Tia. Tia. Oh, oke. Ciri-ciri bayi neonatal. Bayi neonatal dari 0 atau baru lahir sampai dengan 2 minggu. Itu disebut dengan bayi neonatal. Nah, jika seorang bayi itu disebut seorang bayi jika umurnya itu telah memasuki umur 2 minggu sampai dengan 2 tahun. Dengan perkembangan masa bayi, belajar makan makanan padat, belajar berjalan, belajar bicara, dan belajar menguasai alat pembuangan kotoran. Ciri-ciri bayi neonatal yaitu periode singkat terjadi penyesuaian radikal, masa terhentinya perkembangan, pendahuluan dari perkembangan selanjutnya, dan periode yang berbahaya. Tangis bayi, menangis waktu lahir, gerak refleks murni yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suara. Tujuan menangis seorang bayi itu untuk memompa paru-paru sehingga memungkinkan pernapasan dan memberikan oksigen ke dalam darah. Arti tangis bayi. Arti tangis bayi yaitu bisa disebut dengan Immanuel Kant. Yaitu proses rohani manusia terhadap belenggu kepancainderaan yang akan dideritanya. Terus yang kedua, Sigmund Freud, ekspresi keinginan untuk kembali ke dalam kandungan yang tenang, aman, lembut, serta hangat. Terus yang ketiga itu Siesheiter, yaitu pertanda bahwa dia mempunyai kesadaran sebagai satu reaksi spontan yang disebabkan oleh dorongan dari dalam diri. Lanjut. Ciri-ciri masa bayi yang akan dijelaskan apa masih Tia? Ciri-ciri masa bayi. Baik, ciri-ciri masa bayi. Yang pertama, masa bayi adalah masa dasar sesungguhnya. 2. Masa bayi merupakan masa pertumbuhan dan perubahan berjalan dengan pesat. 3. Masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. 4. Masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. 5. Masa bayi merupakan awal sosialisasi.
6. Masa bayi adalah permulaan berkembangnya penggolongan peran seks. Nah, yang pertama, masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya. Maksudnya, masa bayi sebagai dasar periode kehidupan yang sesungguhnya karena pada saat ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk. Freud dalam Harlock 1980 menjelaskan bahwa penyesuaian diri yang kurang baik pada masa dewasa berpangkal pada pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak yang kurang baik. Erikson dalam Harlock 1980 mengatakan bahwa cara bayi diperlakukan akan menentukan apakah ia akan mengembangkan dasar percaya atau dasar tidak percaya maupun dasar perasaan aman ataupun tidak aman. Lanjut, yang kedua, masa bayi adalah masa di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Masa bayi disebut juga dengan masa kritis karena pada saat itu pertumbuhan dan perubahan berlangsung sangat cepat. Istilah golden period sering digunakan karena masa terbuat hanya satu kali dalam kehidupan, sehingga kesempatan paling tepat bagi orang tua untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki anak. Pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi berjalan sejajar. Pertumbuhan dan perubahan intelek berjalan sejajar dengan pertumbuhan dan perubahan fisik. Pada saat tersebut, bayi sudah mempunyai kemampuan untuk mengenali dan bereaksi kepada orang-orang dan objek dalam lingkungan. Lanjut, yang ketiga, masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Berkurangnya ketergantungan pada orang lain merupakan efek dari pesatnya perkembangan pengendalian tubuh yang memungkinkan bayi duduk, berdiri, berjalan, dan bergerak, serta menggerakkan benda-benda. Gerakan-gerakan bayi yang semula acak menjadi gerakan yang mulai terkoordinasi dengan baik sehingga kemungkinan bayi melakukan sendiri hal-hal yang semula dikerjakan oleh orang lain. Lanjut, yang keempat, masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. Maksudnya di sini meningkatnya kemandirian akan mengarahkan bayi pada hal-hal yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Akibatnya, individualitas yang tampak akan semakin menonjol pada saat akhir masa bayi. Lanjut, yang kelima, masa bayi adalah permulaan atau awal dari sosialisasi. Permulaan sosialisasi yang dilakukan bayi yaitu dengan memperoleh perhatian dan kasih sayang dari ibu ataupun significant person, yaitu orang-orang sebagai pengganti peran ibu. Bayi akan mengembangkan ikatan emosi dan kelekatan yang kuat dengan ibu. Dari perilaku inilah akan berkembang hubungan dengan orang lain, yaitu keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial. Lanjut, yang keenam, masa bayi adalah permulaan berkembangnya penggolongan peran seks. Pada saat bayi lahir, sudah dilakukan perlakuan dan penggolongan peran sesuai dengan seks. Anak laki-laki diberikan pakaian berwarna biru, selimut biru, dan warna interior kamar disesuaikan dengan jenis kelamin laki-laki. Mainan yang diberikan akan disesuaikan dengan anak laki-laki maupun perempuan. Pengenalan dan penekanan seks ini juga diberlakukan pada anak perempuan. Jadi memang perlunya ketika bayi lahir itu disesuaikan sesuai dengan seks. Misalkan perempuan, berarti dari mulai pakaian, mainan diarahkan oleh orang tuanya. Begitupun kepada bayi laki-laki. Lanjut, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Alia suaranya nggak kedengeran. Tugas perkembangan masa bayi. Di dalam PPT, kami sudah memaparkan ada 11 perkembangan masa bayi yang insya Allah akan kami jelaskan satu persatu.
Yang pertama ada perkembangan fisik. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 73. Allah telah menciptakan kamu dengan keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Ia menjadikan setelah keadaan kuat itu kembali menjadi lemah dan beruban. Dia Maha menghendaki dan Dia Maha kuasa. Jadi Allah telah menjelaskan di dalam surah Ar-Rum, Allah itu telah menciptakan kamu manusia dengan keadaan lemah. Maksud keadaan lemah sini itu keadaan kita, keadaan manusia di waktu bayi, yaitu keadaan yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain atau masih sangat berketergantungan kepada orang lain. Kemudian Allah itu menjadikan kamu setelah lemah itu menjadi kuat. Nah, di fase bayi ini kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan untuk menuju menjadi manusia yang lebih kuat. Nah, kalau udah jadi kuat bukan bayi lagi, bisa dibilang balita dan seterusnya. Dan kemudian ia menjadikan setelah keadaan kuat itu menjadi lemah dan beruban, yakni menjadi tua, dan Allah Maha menghendaki dan Maha kuasa. Yang pertama ada perkembangan fisik, ada berat. Ibu yang baru melahirkan sudah langsung mempunyai tugas, yaitu menjaga tumbuh kembang bayi, terutama berat bayi. Nah, ibu itu bertugas untuk menjaga tumbuh kembang ideal bayi, menjaga berat badan bayi yang ideal, supaya tergolong bayi yang sehat. Yang kedua ada tinggi. Tinggi biasanya bayi mengalami peningkatan di tahun kedua. Di 4 bulan ukuran bayi antara 23 dan 24 inci. Dan di usia 1 tahun biasanya 28 dan 30 inci. Dan di usia 3 tahun diantaranya 32 dan 34 inci. Bayi itu tumbuh panjang sekitar 2-3 cm setiap bulannya. Selanjutnya proporsi fisik. Ada prinsip perkembangan yang disebut kepalokaudal atau top down, yaitu urutan pertumbuhan, di mana pertumbuhan terbesar selalu dimulai dari kepala, dilanjutkan dengan pertumbuhan fisik, serta perkembangan organ tubuh lainnya, yang menyebabkan kepala bayi baru lahir itu terlihat lebih besar, jadi terlihat tidak sesuai dengan besar tubuhnya. Nah, seiring pertumbuhan perkembangan fisik dan organ lainnya akan semakin lebih unggul daripada pertumbuhan kepala, sehingga menghasilkan bentuk tubuh yang ideal. Selanjutnya, perkembangan tulang. Bayi mempunyai tulang-tulang yang lembut dan lentur, berguna untuk menjaga si bayi dari cedera dan patah tulang nantinya di saat dia lagi belajar berguling, merangkak, dan berjalan, dan sebagainya. Nah, pengerasan tulang bayi ini dimulai di awal tahun pertama. Selanjutnya, ada perkembangan gigi. Umumnya bayi akan mulai tumbuh gigi di usia 4-6 bulan, dan biasanya gigi yang pertama muncul itu 2 gigi depan atau gigi seri di gusi bagian bawah. Yang selanjutnya susunan saraf. Otak bayi waktu lahir itu 1/8 berat bayi dan akan beratnya 3 kali lipat di 1 tahun sesudah kelahiran, dan sel-sel akan berkembang, bahkan ada yang bertambah dengan beberapa sel baru. Selanjutnya perkembangan organ perasa. Organ perasa sudah berfungsi sangat baik ketika bayi baru lahir. Begitu juga organ peraba, karena bayi memiliki tekstur yang masih sangat lembut dan tipis. Selanjutnya, fungsi psikologi. Masa bayi merupakan masa pembentukan pola-pola psikologi fundamental, sebagaimana firman Allah surah Al-Qasas ayat 73. Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malamnya, dan supaya kamu mencari kebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur.
Fungsi psikologi meliputi pola tidur. Bayi baru lahir butuh waktu tidur sampai 16 jam. Lalu pola makan 16 jam. 1-2 bulan itu biasanya butuh waktu 15,5 jam. Yaitu dibagi-bagi 8-9 jam malamnya dan 7 jam tidur siang. Lalu pola makan. Bayi baru lahir hingga berumur 4-5 bulan itu mempunyai pola makan dengan menghisap. 6 bulan hingga seterusnya menggigit dan sudah bebas dari ASI eksklusif. Dan di umur 1 tahun sudah mulai mengunyah. Selanjutnya pola buang air. Di 6 minggu pertama bayi bisa BAB hingga 3-12 kali sehari. Mereka baru bisa mengontrol buang air mereka di usia 15 dan 16 bulan dan kebiasaan pengendalian terbentuk pada akhir masa bayi. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, materi selanjutnya adalah pengendalian otot. Menurut teori Bloom sendiri, perkembangan otot termasuk kepada fase psikomotorik di mana kemampuan individu atau anak dalam mengoptimalkan fungsi alat gerak seperti kaki dan tangan. Perkembangan otot pada bayi juga disebut motorik kasar yang meliputi kemampuan untuk merangkak, melambaikan tangan, mengayunkan kaki, memegang mainan, duduk tegak, berdiri, berjalan, melempar bola, dan masih banyak lagi yang bisa ia lakukan. Umumnya, keterampilan motorik tersebut sudah bisa dikuasai oleh bayi pada saat ia berusia 1 tahun. Slide selanjutnya. Tahapan perkembangan otot. Pada usia 0-3 bulan, di usia ini, ia mampu memindahkan kepala dari satu sisi ke sisi lain saat dalam posisi tengkurap. Ia juga bisa mengangkat kepala dan lehernya sejenak saat berada di dalam posisi tummy time. Selain itu, bayi juga mampu menggerakkan tangan dan kakinya secara aktif. Ia juga mampu meraih sebuah benda dengan tangannya. Untuk menstimulasinya bisa dilakukan dengan sering meletakkan bayi dalam posisi tummy time untuk melatihnya. Pada usia 4-6 bulan, di usia ini bayi sudah bisa memiringkan tubuh ke kiri dan ke kanan. Ia juga mampu mendorong lengannya seperti akan melakukan push-up saat dalam posisi telungkup. Ia juga sudah bisa berguling ke satu sisi dan sebaliknya, dan kemudian akan bisa berguling ke segala arah. Untuk menstimulasinya, bisa lakukan bunyikan mainan di atas kepala bayi dan pindahkan perlahan ke salah satu sisi untuk melatih si kecil memiringkan atau menggulingkan tubuhnya. Pada usia 7-9 bulan, di usia ini ia sudah semakin aktif. Ia akan mulai merangkak kemana-mana. Ia juga sudah bisa duduk tegak tanpa bantuan. Pada usia 10-12 bulan, di usia ini bayi dapat mengangkat tubuhnya untuk berdiri dan mencoba melangkah. Ia juga mulai memegang benda apapun di dekatnya untuk membantunya berdiri. Pada akhirnya nanti ia akan sudah mampu berdiri tanpa bantuan dan melakukan langkah pertamanya sendiri. Pada usia 1 tahun, 12-24 bulan, pada usia ini,
Ia sudah berusia 1 tahun, mengalami perkembangan fisik yang signifikan. Biasanya ditandai dengan kemampuannya merangkak hingga berlari dalam waktu sekitar 20 bulan. Saat mereka berjalan, mereka merentangkan tangan mereka ke samping atau menahan perut mereka untuk menjaga keseimbangan. Pada masa ini, ia masih cenderung tidak stabil saat berjalan. Maka wajar bila sering jatuh. Mereka menggunakan kemampuan bergerak ini untuk mendorong dan menarik mainan, menari, dan memanjat. Slide selanjutnya. Menurut teori Bloom sendiri, perkembangan otot termasuk pada fase psikomotorik di mana kemampuan individu atau anak dalam mengoptimalkan fungsi alat gerak seperti kaki dan tangan. Selanjutnya. Seperti inilah gambaran perkembangan bayi dari mulai newborn atau bayi baru lahir sampai dengan 1 tahun atau 12 bulan yang telah dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita. Materi selanjutnya, tahapan perkembangan bicara. Menurut M.F. Berry dan John A. Sanson, ada 5 tahapan perkembangan bicara sebagai berikut. Yang pertama, refleks vokalisasi yang dimulai pada usia 0 sampai 1,5 bulan. Bayi normal yang baru dilahirkan sampai kurang lebih berusia 3 minggu, seluruh aktivitasnya masih bersifat refleks. Kemudian memasuki minggu keempat, suara tangisan yang diperdengarkannya akan mulai berbeda. Misalnya akan terdengar berbeda antara tangisan karena lapar, kedinginan, digigit nyamuk, atau ketika popoknya basah. Ibu dari bayi tersebut biasanya dapat membedakan tangisan-tangisan anaknya. Perbedaan suara tangisan tersebut tetap masih merupakan peristiwa refleks. Yang kedua yaitu babbling. Babbling ini dimulai dari usia 1,5 bulan sampai 6 bulan. Tahap babbling atau lebih populer disebut dengan masa anak mengoceh. Pada usia ini, bayi senang mengulang-ulang bunyi yang dibuatnya. Ketika mendekati 5-6 bulan, bunyi yang dihasilkan mulai terdengar bervariasi, seperti bunyi orang berkumur-kumur, dan bila diperhatikan, bayi akan mengeluarkan huruf bibir seperti P, B, M, W, yang disertai vokal A, sehingga berbunyi pa-pa-pa, ba-ba-ba, ma-ma-ma, wa-wa-wa. Selanjutnya yang ketiga, laling. Tahap laling ini dimulai di usia 6-9 bulan. Tahap laling ini, ocehan yang diucapkan bayi sudah dalam bentuk kombinasi konsonan yang juga terdapat pada tahap babbling. Misalnya, ketika anak lapar, dia akan bicara mamam. Tahap ini merupakan tahap latihan untuk beranjak ke pengucapan bentuk kata dan bukan merupakan refleks lagi. Ocehan pada tahap babbling dapat dikatakan ocehan dalam bentuk konsonan vokal, sedangkan pada tahap laling menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi pada koordinasi neuromuskuler dari traktus vokalis, yaitu ocehan dalam bentuk suku kata, konsonan, vokal, konsonan. Yang keempat yaitu tahap ekolalia. Tahap ekolalia ini dimulai dari usia 9-12 bulan. Tahap ekolalia dimulai pada usia 9 atau 10 bulan. Pada tahap ini terjadi pengulangan suku kata maupun kata yang memiliki makna. Anak bukan lagi mengulang-ulang apa yang dikatakannya sendiri, tapi mengulang apa yang telah didengar dari lingkungannya. Dalam hal meniru apa yang didengarnya, mulai diikuti pula dengan penggunaan gerak tangan dan bahasa tubuh. Namun hal ini belum diiringi dengan pemahaman tentang arti atau makna yang terkandung dari kata-kata yang diujarkannya. Tahap terakhir yaitu true speech atau bicara sebenarnya, yang dimulai dari usia 12 sampai 18 bulan. Pada tahap ini, anak dapat berbicara dengan betul. Artinya, maksud yang dikehendaki anak dengan benda atau hal-hal yang dimaui anak sudah cocok. Misalnya anak mengucapkan oti, artinya anak minta roti atau makan roti. Jadi anak sudah tahu tentang penggunaan kata untuk maksud sesuatu benda. Hanya saja ucapannya belum jelas. Ini biasanya terjadi pada anak berusia 1 tahun. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu perilaku emosional pada bayi.
Menurut White Nutrition, perkembangan emosi pada bayi berhubungan dengan kemampuannya dalam mengenali, memahami, serta mengendalikan emosi yang ia rasakan. Berikut tahapan emosi pada bayi usia 0-3 bulan. Pada tahap perkembangan emosi ini, bayi sedang belajar menunjukkan dua emosi dasar, yaitu kesal dan senang. Karena gerak fisiknya masih terbatas, ia menunjukkan emosinya tersebut hanya di saat-saat tertentu. Misalnya, saat si kecil lapar, ia akan menunjukkan emosinya dengan merengek atau menangis. Yang kedua, usia 4-7 bulan. Di usia ini, sistem saraf bayi akan jadi semakin matang. Si kecil mulai bisa merespon baik hal-hal yang membuatnya senang atau kesal. Contohnya, bayi mulai bisa tertawa saat digelitik atau menangis kalau sudah merasa tidak nyaman. Di usia genap perkembangan bayi, yaitu 6 bulan, Anda dapat membiarkan bayi belajar makan untuk melatih perkembangan motorik sekaligus disiplin duduk di atas kursi makan miliknya. Yang ketiga, usia 8-12 bulan. Memasuki usia 8 bulan menuju 12 bulan, perkembangan emosi bayi mulai pesat. Kini, ia tak hanya kenal emosi senang, kesal, atau marah saja, tetapi juga rasa malu dan takut. Bayi mengekspresikan sebagian emosi jauh lebih awal dibandingkan dengan beberapa emosi lain. Lalu, mengekspresikan dengan rinci dua perilaku ekspresif emosional yang penting, yaitu menangis dan tersenyum. Yang pertama, menangis. Menangis adalah mekanisme yang paling penting yang dikembangkan oleh bayi yang baru lahir untuk berkomunikasi dengan dunianya. Di sini tangis bayi ada 3 macam. Yang pertama, tangis dasar. Yang kedua, tangis kemarahan. Yang ketiga, tangis kesakitan. Yang pertama, tangisan dasar. Tangisan dasar adalah suatu pola berirama yang biasanya terdiri dari suatu tangisan yang diikuti oleh diam sesaat, diteruskan dengan satu siulan kecil pendek dengan nada agak lebih tinggi dibandingkan dengan tangisan utama. Lalu diakhiri dengan istirahat singkat sebelum tangisan berikutnya. Biasanya, tangisan seperti ini adalah pada saat bayi lapar. Yang kedua, tangisan kemarahan. Tangisan kemarahan ialah suatu variasi dari tangisan dasar. Akan tetapi, di dalam tangisan kemarahan lebih banyak udara dikeluarkan melalui tali suara. Yang ketiga, tangisan kesakitan. Tangisan kesakitan yang dirangsang oleh rangsangan yang intensitasnya tinggi berbeda dari tipe tangisan lain. Dalam arti, ada suatu kemunculan tangisan keras yang tiba-tiba tanpa rintihan atau erangan pendahuluan, dan suatu tangisan awal yang panjang diikuti oleh suatu upaya menarik nafas cukup lama. Yang selanjutnya, B. Senyuman. Ada 2 tipe senyuman pada bayi. Yang pertama, senyuman refleks. Yang kedua, senyuman sosial. Senyuman refleks yaitu senyuman yang tidak terjadi sebagai respon terhadap rangsangan dari luar. Senyuman ini tampak selama bulan pertama setelah kelahiran, biasanya selama pola tidur yang tidak teratur, dan bukan ketika bayi sedang berada dalam keadaan terjaga. Yang kedua, senyuman sosial. Sebaliknya, senyuman sosial terjadi sebagai respon terhadap suatu rangsangan dari luar, yaitu pada awal perkembangan, khususnya sebagai respon terhadap suatu wajah yang ia lihat. Senyuman sosial terjadi hingga usia 2-3 bulan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Rifa. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Bayi yang baru lahir telah memiliki perasaan sosial, yakni kecenderungan alami untuk berinteraksi dan melakukan penyesuaian sosial terhadap orang lain. Hal ini berkaitan Hal ini berkaitan dengan kondisi bayi yang sangat lemah pada saat lahir, sehingga dia
sangat membutuhkan pengasuhan dari orang lain dalam mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, tidak heran kalau bayi dalam semua kebudayaan mengembangkan kontak dan ikatan sosial dengan orang yang mengasuhnya, terutama ibunya. A. Usia 2 bulan. Bayi mulai tersenyum ketika memandang ibunya. Kemampuan bayi untuk tersenyum pada usia dini tersebut berperan dalam memperkukuh hubungan antara ibu dengan anak. Sebab dengan senyuman itu bayi ingin menyatakan pada ibunya bahwa ia mengenal atau mencintainya. Dan karena itu akan mendorong ibu untuk membalas senyumannya, sehingga pada gilirannya masing-masing saling memperkuat respon sosial. Perkembangan awal kontak sosial pada bayi ini merupakan dasar bagi pembentukan hubungan sosial di kemudian hari. B. Memasuki usia 3 atau 4 bulan, pada usia ini semakin diperlihatkan bahwa bayi mengenal dan menyayangi anggota keluarganya yang dikenalnya dengan senyuman, serta tetap dapat menerima kehadiran orang asing. Tetapi pada usia 8 bulan muncul objek permanen, bersamaan dengan kekhawatiran terhadap orang yang tidak dikenal yang disebut dengan Prastenger anxiety atau perasaan malu terhadap orang yang tidak dikenal. Pada masa ini, bayi mulai memperlihatkan reaksi ketika didekati oleh orang yang tidak dikenalnya. C. Setelah usia 8 bulan. Pada usia ini, seorang bayi dapat membentuk gambaran mental tentang orang-orang atau keadaan. Gambaran ini disebut skema yang disimpan dalam memori dan kemudian diingatnya kembali untuk dibandingkan dengan situasi sekarang. Di antara skema terpenting yang dimiliki bayi usia 8 bulan ini yaitu skema tentang wajah orang yang dikenal. Ketika mereka tidak dapat menerima wajah baru dalam skema ingatan ini, mereka akan menjadi sedih. Pada usia 12 bulan, usia ini umumnya bayi melekat erat pada orang tuanya ketika ketakutan atau mengira akan ditinggalkan. Ketika mereka bersama kembali, mereka akan mengumbar senyuman dan memeluk orang tuanya. Tidak ada tingkah laku sosial yang lebih mencolok dibanding dengan kekuatan ini. Dan perasaan saling mencintai antara bayi dan ibu ini disebut dengan attachment atau keterkaitan. Antara usia 2 dan 3 tahun, ketika bayi memasuki usia antara 2 atau 3 tahun, anak menunjukkan minat yang nyata untuk melihat anak-anak lain dan berusaha mengadakan kontak sosial. Ini dikenal sebagai bermain sejajar, yaitu bermain sendiri-sendiri. Kalaupun terjadi kontak, maka kontak ini cenderung bersifat perkelahian, bukan kerjasama. Perkembangan berikutnya adalah bermain asosiatif, yaitu anak terlibat dalam kegiatan yang menyerupai kegiatan anak-anak lain. Dengan meningkatnya kontak sosial, anak terlibat dalam bermain kooperatif, di mana ia menjadi anggota kelompok yang saling berinteraksi. Sekalipun anak sudah mulai bermain dengan anak lain, ia masih sering berperan sebagai penonton, mengamati anak bermain tetapi tidak berusaha benar-benar bermain dengannya. Dari pengalaman mengamati ini, anak muda bisa belajar bagaimana anak lain mengadakan kontak sosial dan bagaimana perilakunya dalam berbagai situasi sosial. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkembangan bermain. Yang pertama ada sensomotorik. Ini adalah bentuk permainan yang paling awal dan terdiri tendangan, gerakan-gerakan mengangkat tubuh, bergoyang-goyang, menggerak-gerakkan jemari, tangan, dan kaki, memanjat, berceloteh, dan menggelinding. Selanjutnya ada meniru. Dalam tahun kedua, bayi mencoba meniru kelakuan orang-orang yang di sekitar mereka, seperti membaca majalah, menyapu lantai, atau menulis dengan pensil krayon. Selanjutnya pura-pura. Selama tahun kedua, kebanyakan bayi itu memberikan sifat kepada mainannya, seperti sifat-sifat yang sesungguhnya. Boneka-boneka hewan diberi sifat sesungguhan, sama halnya boneka atau mobil-mobilan dianggap seperti orang atau mobil. Selanjutnya hiburan. Bayi senang dinyanyikan, diceritai, dibacakan dongeng-dongeng. Kebanyakan bayi itu menyenangi siaran radio dan televisi dan melihat gambar-gambar.
Kameranya mati ya. Audionya mati. Selanjutnya, hubungan keluarga. Hubungan keluarga sangat penting dan sangat berpengaruh untuk menentukan pola, sikap, dan perilakunya kelak. Di masa bayi ini sangat penting, hubungan keluarga ini sangat penting untuk membentuk sikap dan pola sikap dan dasarnya dia untuk dewasa kelak. Selanjutnya ada kepribadian. Thomas dan kawan-kawan mengatakan kepribadian dibentuk oleh temperamen dan lingkungan yang terus-menerus saling mempengaruhi. Selanjutnya, pengertian perkembangan. Karena bayi memulai kehidupan tanpa mengerti segala sesuatu, maka bayi harus belajar memperoleh pengertian dari apa yang ia amati melalui pengamatan dan belajar. Selanjutnya, sikap, moral, dan tingkah laku, yaitu bayi menilai benar dan salahnya suatu tindakan melalui rasa senang atau kesakitan yang timbul kepadanya. Video tadi itu menunjukkan perkembangan bayi. Maaf, slide-nya lagi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tempo lalu memberikan pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu, apakah pergolongan seks penting untuk bayi dan apa dampak negatifnya jika bayi laki-laki diberi mainan perempuan? Jawabannya, penggolongan peran seks tersebut termasuk dalam perkembangan dan perkembangan ini sudah dilatih sejak bayi. Penggolongan seks ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan si anak untuk mengenal siapa mereka dan mencari jati diri mereka yang sesungguhnya. Maka dari itu, masa bayi adalah pemulaan bagi orang tua untuk mengajarkan serta melakukan bayi dengan benar. Karena ketika bayi mulai bertambah usia, bayi akan mengerti sendiri mana yang cocok, yang tidak cocok untuk dirinya. Jadi jika seorang bayi harus menyesuaikan mainannya agar si bayi bisa menemukan jati dirinya masing-masing. Terus pertanyaan kedua, apakah membedong bayi berpengaruh terhadap psikomotorik si bayi? Jawabannya, menurut studi di jurnal pediatrik tentang membendong bayi, meningkatkan periode tidur siang bayi, memiliki efek positif terhadap perkembangan sistem neuromuskular. Sementara penelitian lain bahwa membendong bayi pada tahun pertama kelahiran tidak memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan mental dan perkembangan psikomotorik bayi. Terus yang ketiga, macam-macam gerak refleks pada bayi itu ada apa saja? Yang pertama itu ada menghisap, menggenggam, mencari, moro, Mabinski, swallowing, breathing, aiming, dan pupilari. Dan pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Alia Hatati. Yang keempat, pertanyaannya itu apa itu tes Apgar dan apa itu akomodasi, asimilasi, ekuilibrasi. Jawabnya, kata Apgar itu adalah tes pemeriksaan fisik bayi. Jadi bayi baru lahir di luar negeri, di Amerika, biasanya melakukan tes Apgar. Nah, semakin tinggi nilai Apgar dianggap menjadi patokan kondisi bayi yang sehat dan bugar setelah dilahirkan. Diperiksa di menit pertama bayi dilahirkan. Aspek yang diperiksa itu antara lain ada aktivitas otot, denyut jantung, respon dan refleksi bayi, penampilan terutama warna tubuh bayi, dan pernapasan. Selanjutnya, proses-proses kognitif yang digunakan anak ketika mereka membangun pengetahuan mengenai dunia. Menurut konsep Piaget, akomodasi ialah ketika si anak menyesuaikan skemanya agar sesuai dengan mengelola informasi. Dan asimilasi ialah ketika si anak menggunakan skema miliknya untuk mendapatkan informasi. Dan ekuilibrasi ialah tahap berpikir si anak beralih dari satu tahap ke tahap berpikir selanjutnya. Yang kelima, apakah menanam ari-ari berpengaruh kepada psikomotorik bayi? Tidak ada penelitian tentang menanam ari-ari mempengaruhi psikomotorik bayi. Biasanya itu mitos kayaknya. Selanjutnya yang keenam, bagaimana Islam mengajarkan kita ketika memperlakukan bayi baru lahir. Menurut Ustadz Bendri Jaishur Rahman, serta seorang konselor, menyebutkan mengubur ari-ari dengan tujuan kebersihan dan kesehatan lingkungan itu boleh, bahkan baik dilakukan. Karena memang tidak pantas jika ari-ari itu tidak dikubur, berpeluang dimakan oleh kucing atau hewan-hewan lainnya. Mengubur ari-ari jika ada keyakinannya atau menggunakan ritual itu haram, musyrik.
Dan Nabi telah mengajarkan untuk mengazankan si anak yang baru lahir, supaya menanamkan iman kepada si bayi, serta mentahnik dengan kurma yang berfungsi untuk menguatkan otot-otot mulut bayi sehingga bayi kuat menyusu. Selanjutnya, Tia, penutupan, Ti. Unmute, Ti, unmute. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan yang telah memaparkan makalahnya. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan, Al? Matiin. Ini cancel kalau ngapa kan? Duluan ya. Makasih banyak teman-teman.